Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yaswardi, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, mengucapkan selamat mengikuti Siniar Merdeka Belajar Seri Guru Belajar, pembelajaran tatap muka terbatas. Serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya GTK Dikmen dan Diksus, dengan keluarnya SKB 4 Menteri kepada satuan pendidikan diberikan alternatif untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dan PJJ. Semuanya ini harus dikonfirmasi kepada orang tua siswa atau murid, di bawah kendali dan pengawasan daripada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, dan Kemenang yang ada di lingkup provinsi dan kabupaten kota. Aktivitas PTM terbatas ini memang salah satu wujud daripada pentingnya pembelajaran tatap muka. Pada tahun pelajaran baru 2021-2022, kita mendorong bagaimana PTM terbatas ini dapat dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Tetapi realitanya tetap mempertimbangkan peta zona COVID-19 dengan resiko-resiko yang perlu kita antisipasi. PTM terbatas tetap bisa dilaksanakan, tapi ketat dengan checklist protokol kesehatannya. Kemudian kolaborasi, kerjasama, ini memang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan yang ada di Indonesia termasuk madrasah. Kerjasama dengan orang tua murid, kerjasama dengan dinas pendidikan, terutama kepada Puskesmas terdekat dengan satuan pendidikan dan madrasah. Kemudian tidak kalah pentingnya, bagi orang tua secara ekonomi, mungkin tidak sanggup mengantarkan anaknya ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Tentu dalam hal ini kita perlu ada kerjasama kolaborasi dengan organda setempat. Mungkin saja ada mobil yang sifatnya jemputan dan antar, tapi sudah ada komunikasi sebelumnya. Maknanya Bapak dan Ibu, kesehatan tetap menjadi prioritas kita. Tetapi di satu sisi, saat ini sudah terjadi learning loss, di mana Bapak dan Ibu, anak-anak, begitu sulitnya mengakses informasi sekarang ini. Sekalipun PJJ sudah dilaksanakan, kajian-kajian daripada organisasi internasional, salah satu di antaranya UNICEF, menegaskan lebih kurang 5% PJJ berdampak signifikan terhadap daya serap dan prestasi anak. Apa maknanya? PTM terbatas harus menjadi solusi ke depannya. Dengan satu catatan, checklist protokol kesehatan menjadi prioritas. Kolaborasi dan kerjasama ini harus betul-betul dilakukan. Bangga sebagai bangsa Indonesia, di satu sisi, anak-anak tersayang perlu menjadi perhatian kita. Beliau adalah kader dan generasi ke depannya dalam rangka membangun Indonesia ke depan lebih hebat dan lebih jaya. Terima kasih, terkhusus kepada sahabat GTK, Dikmen, dan Diksus. Sukses mulia untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo sahabat GTK Dikmen Diksus, perkenalkan saya Dewi Woroharjanti yang akan memandu acara Siniar Seri Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu Guru yang telah mampu melewati masa-masa di mana seluruh guru dan siswa melakukan pembelajaran jarak jauh di luar kebiasaan yang selama ini berlangsung. Melalui dedikasi dan pengorbanan yang tinggi, masa pandemi diwarnai dengan pembelajaran yang penuh dengan kreativitas. Keputusan bersama atau SKB 4 Menteri yang dikeluarkan pemerintah di awal masa kenormalan baru sebagai upaya menerjemahkan keputusan bersama tersebut untuk dioperasionalkan oleh guru dan tenaga kependidikan, dibutuhkan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bagian dari substansi panduan tersebut adalah penyelenggaraan pembelajaran secara tatap muka yang biasa dikenal dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka di masa pandemi merupakan proses yang prosedurnya harus diketahui dengan baik.
oleh semua guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, kreativitas dari pelaksanaan praktik baik yang telah dilakukan oleh guru-guru di beberapa satuan pendidikan menjadi bagian yang perlu disampaikan dan disosialisasikan kepada guru-guru di seluruh wilayah Indonesia. Baiklah, para pendengar sekalian, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembelajaran tatap muka terbatas pada perbincangan kita pada hari ini, saya sudah menghadirkan 2 narasumber yang hebat dan luar biasa. Yang pertama ada Ibu Betia Sahara. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Ya. Ibu Betia Sahara ini guru dari SLB Negeri Kota Banjarbaru ya Bu ya, Kalimantan. Betul. Baik. Semoga bisa memberikan yang terbaik ya Bu ya, segala informasinya hari ini. Siap. Ya, terima kasih. Di sini juga hadir Bapak Sri Sadono dari SLB Negeri Sri Sudewi Jambi. Betul. Ya Pak, betul Pak? Iya betul. Ya. Selamat datang Pak Sri Sadono. Terima kasih, selamat berjumpa. Iya, semoga sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Iya, jangan tegang Pak. Amin. Baik. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktunya pada acara kita hari ini. Dan untuk tanpa berlama-lama dan tanpa berbasa-basi lagi, saya ingin menanya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu di sini. Baik. Sebenarnya sih pertanyaannya masih terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Cuma saya mau tahu dulu apakah tantangan selama pembelajaran jarak jauh selama pandemi? Iya, selama masa pandemi kami sebagai guru pendidikan khusus memang memiliki tantangan yang sangat luar biasa. Kita dipaksa untuk melakukan upaya mencari metode serta strategi pembelajaran apa yang paling tepat yang dapat digunakan untuk anak berkebutuhan khusus ketika pembelajaran jarak jauh. Pada masa pandemi yang memang harus daring, mereka tetap tidak kehilangan stimulus maupun bonding dari pendidiknya gitu. Jadi memang pembelajaran memang harus tetap dilakukan dengan baik sehingga mereka hak-hak belajar mereka itu tidak terabaikan. Jadi selama pandemi kita memberikan metode pembelajaran yang blended, jadi daring dan luring. Dan alhamdulillah selama setahun kita mampu melewati gitu dengan usaha yang sebegitu, kalau bahasa lebaynya itu berdarah-darah gitu ya. Kita mampu menyelesaikan, mungkin belum menyelesaikan ya karena saat ini masih blended gitu. Tapi kita mampu melakukan upaya terbaik agar anak-anak tidak kehilangan hak belajarnya. Begitu Mbak. Jadi menuntut kita semua untuk lebih paham teknologi ya Ibu ya. Iya betul. Dari situ kita bisa ambil esensinya dari COVID ini. Gitu. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak untuk di Jambi untuk tantangan apa nih? Yang jelas tantangan selama pandemi yang dialami oleh guru di Jambi itu tentunya satu mempersiapkan sarana prasarana dalam pembelajaran. Nah, penyiapan sarana prasarana tidak hanya dari guru, tentunya juga dari orang tua untuk dipakai oleh anak-anaknya. Selanjutnya juga termasuk bukan suatu keterpaksaan, memang suatu keharusan. Siapapun itu yang berada di dalam lingkungan pembelajaran, baik itu guru, orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya, itu harus belajar mengikuti zamannya dengan mempergunakan teknologi yang saat ini sedang berkembang, yang mana dimanfaatkan untuk pembelajaran anak-anak luar biasa. Nah, kemudian tantangan gurunya tentunya selain mempersiapkan sarana prasarana, juga mempersiapkan administrasinya. Itu juga kalau sebelum pandemi itu administrasinya terutama di persiapan pembelajarannya itu berlembar-lembar. Kemudian waktunya habis untuk mempersiapkan itu saja. Tapi di saat pandemi ini sebenarnya bukan sebuah tantangan, sebuah keringanan sebenarnya dari berlembar-lembar menjadi satu lembar. Tetapi penggunaan dan pemanfaatnya itu lebih maksimal, walaupun
dikatakan di situ pelaksanaannya terbatas dalam jumlah jamnya. Saya pikir itu bukan sebuah tantangan yang menjadi ditakuti oleh siapapun, baik itu guru ataupun orang tua, tapi ya mau tidak mau harus dilaksanakan demi terlaksananya pembelajaran kepada anak luar biasa. Demikian, Bu. Jadi walaupun agak sedikit minimalis dengan adanya teknologi ini kan semua jadi lebih apa ya Pak namanya, lebih minimalis lah, lebih tidak terlalu repot, maksudnya tidak menggunakan banyak atribut ya, jadi tapi tetap berkualitas gitu maksudnya. Ya intinya memang teknologi. Kalau pemanfaatan teknologinya itu kan memang harus karena kita mengikuti perkembangan. Cuman ada sisi kemudahannya bagi guru untuk mempersiapkan administrasi itu kan lebih ringan. Nah, dari disitulah makanya keseimbangan untuk diperingan secara administrasi, tetapi juga harus mempelajari, mengembangkan keterampilannya untuk mengembangkan pengoperasian teknologi yang saat ini sedang berjalan. Nah, karena dalam pembelajaran ini untuk anak luar biasa tentunya tidak seperti pembelajaran anak-anak yang reguler. Kalau anak-anak reguler mungkin bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Classroom, mungkin bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi secara khusus untuk anak luar biasa tentunya masing-masing anak ini kemampuannya tidak sama, berbeda. Selain kemampuan juga ketersediaan sarana prasarana tersebut juga menjadi sebuah tantangan. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi kan kalau misalkan pembelajaran jarak jauh itu kan kalau misalkan waktu normal, pembelajaran normal itu kan kita melalui sentuhan ya untuk adik-adik berkebutuhan khusus ini. Kalau untuk pembelajaran jarak jauh itu bagaimana itu prosesnya itu, Bu? Iya. Selama pembelajaran jarak jauh, jadi selama kita yang dalam jaringan, kalau kita di luar jaringan kan memang kita bertatap muka seperti biasa gitu ya, mungkin tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Namun ketika daring, kita menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang sekiranya dapat memudahkan pembelajaran tersebut terlaksana. Kemudian kita juga tidak terpaku pada satu metode aplikasi atau metode software gitu ya, kita juga melakukan guru kunjung. Dan selama guru kunjung kita menggunakan media-media yang ada di rumahnya. Jadi kalau misalnya ternyata dia nggak punya handphone nih, oke, dia punyanya TV. Udah, kalau TV berarti kita tinggal menyesuaikan saja RPP dengan jadwal TV milik Kemendikbud. Atau misalnya dia cuma punyanya radio, kita bisa menggunakan ada juga punya Kemendikbud radio edukasi. Dan dia ternyata cuma punyanya pemutar MP3, maka kita siapkan materi-materi ajar yang sudah kita rekam dalam bentuk audio, kita berikan rekamannya dalam flash disk atau mungkin CD gitu ya. Kalau DVD di rumahnya adanya DVD, kita intinya menggunakan teknologi yang ada atau teknologi yang mereka punyai dan kuasai untuk digunakan dalam pembelajaran. Jadi kita sesuaikan kemampuan serta daya tangkap mereka untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran tersebut. Jadi kita nggak terpaku bahwa harus pakai aplikasi ini, harus pakai media video. Kalau ternyata di rumahnya nggak ada TV, audio pun bisa gitu. Jadi memang karena tidak ada satu media terbaik ya untuk proses pembelajaran, yang ada adalah media yang mampu digunakan dan sesuai terhadap kemampuan mereka dalam menerima materi-materi ajar lewat media tersebut gitu. Iya, baik. Sangat menarik sekali ya Bu ya. Untuk proses pembelajaran jarak jauh itu selama masa pandemi, jadi semuanya itu berubah dan menuntut kita untuk menjadi lebih baik dan lebih inovasi ya, betul. Kita jadi lebih berkreasi. Lalu untuk kan kita akan memulai dengan insya Allah pembelajaran tatap muka. Bagaimana pendapat Ibu dan Bapak mengenai pembelajaran tatap muka yang akan kita hadapi sebentar lagi nih?
Iya, pembelajaran tatap muka yang akan kita hadapi menurut saya itu memang sudah ditunggu-tunggu ya, baik kita sebagai pendidik, mungkin Pak Sri Sardono juga sudah menunggu lama gitu ya Pak ya. Ya, betul. Ya. Sebagai pendidik, sebagai murid pun sudah pada nanya nih, Ibu kapan kita bisa tatap muka, kapan kita bisa bercanda bersama teman-teman. Mungkin orang tua juga yang udah stres selama setahun ngajari anaknya, kita lihat di media sosial ada ibu marah-marah itu juga sudah pada nanya kapan kita pembelajaran tatap muka. Namun pembelajaran tatap muka memang sekarang untuk izinnya dipegang oleh kepala daerah masing-masing gitu. Iya. Namun SKB 4 Menteri kan sudah memperbolehkan untuk zona kuning. Setidaknya kita sudah melakukan usaha optimal untuk menyiapkan proses tatap muka terbatas. Jadi mulai sekolah yang sudah disinfektan, kemudian jaga jarak, kita sudah memilah SKKD yang akan digunakan setelah tatap muka terbatas, karena memang kita tatap muka terbatas bukan kayak kita tatap muka biasa kan. Yang saya tahu memang ada limit prosentase dari kapasitas ruang kelasnya. Kemudian kalau saya memang selama ini murid saya itu ada yang datang ke sekolah, namun bukan semua murid gitu. Jadi murid saya 3, oke kamu jam 8 sampai jam 9. Kemudian si B jam 9 sampai jam 10. Kemudian si C berikutnya. Nah, untuk yang nggak punya handphone, tadi saya memberikan modul atau saya kirimkan berupa file-file media pembelajaran yang saya rekam dalam bentuk audio maupun video. Atau saya suntikan aplikasi-aplikasi tertentu ke gawai orang tuanya. Kemudian kan memang untuk anak berkebutuhan khusus itu jarang yang bawa gawai sendiri gitu. Jadi pasti membutuhkan bantuan dari saudara atau orang tua atau pembimbing terdekat mereka gitu. Jadi memang selama pandemi ini untuk menyiapkan PTM kita sudah melakukan upaya terbaik untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi mulai sekolah, daftar checklist pun kita sudah periksa, daftar periksa checklist untuk persiapan tatap muka terbatas kita sudah mulai disiapkan gitu. Kemudian dinas juga sudah memberi bantuan tempat cuci tangan, terus termogan, terus kemudian alat pelindung diri lainnya. Kita juga sudah menata bangku sedemikian rupa biar jaraknya tidak terlalu dekat gitu. Namun memang kita sedang menunggu tatap muka terbatas ini sesuai pemerintah daerah masing-masing. Tapi sudah ada lah kita melakukan guru kunjung, terus kemudian murid ke sekolahan tapi bergantian dan tidak tiap hari, itu sudah ada Bu Dewi. Berarti secara tidak langsung sudah ada ya di sekolah Ibu untuk proses tatap muka itu sudah dijalankan ya? Sebenarnya ketika dikatakan tatap muka, ya tatap muka. Ketika kita guru kunjung itu sebenarnya tatap muka gitu. Tapi memang sebutannya berbeda dengan tatap muka terbatas, karena istilahnya kan tatap muka terbatas itu orang akan menerjemahkan bahwa itu murid-murid datang ke sekolah semua gitu. Sebenarnya kata tatap mukanya versi kami adalah guru kunjung ataupun kita melakukan belajar di sekolah. Kenapa? Karena mungkin di sekolah sudah lebih aman, sudah disemprot, kemudian kita kayak membelajarkan mereka masa transisi untuk menuju tatap muka terbatas yang sesuai dengan dengan simulasi yang dianjurkan pemerintah gitu. Kalau di tempat Bapak apakah sudah mulai dijalankan Pak Baik. pembelajaran tatap muka terbatas ini? Baik, terima kasih. Saya akan menarik mundur apa yang Ibu pertanyakan sebelumnya terkait dengan sentuhan langsung tergantikan oleh teknologi ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya di lapangan, ya, menurut saya di lapangan tentunya menggantikan sentuhan secara langsung tadi digantikan melalui teknologi itu dengan cara kita memberikan video pembukaan pembelajaran tersebut. Jadi situ bahwa anak-anak itu melihat gurunya, oh ya gurunya ada. Saya melihat, oh ya gurunya sedang menggunakan atau memakai baju batik. Kemudian gurunya sedang menggunakan masker. Nah itu saya kira itu juga sebuah sentuhan secara tidak langsung, karena anak tersebut juga melihat kita. Nah kita pun kemudian selain itu dalam pelaksanaan ini di sekolahan saya tentunya sudah
mempersiapkan lebih jauh dan sudah melaksanakan. Namun sebelum pelaksanaan tersebut tentunya dari pihak sekolah itu pertama membuat satgas siaga dalam satu sekolah. Tentunya di situ akan memberikan peran masing-masing untuk mempersiapkan pelaksanaan tatap muka yang jika kiranya nanti dalam tahun ajaran yang akan datang itu sudah dilaksanakan. Tentunya kalau di sekolah kami sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Itu sudah terlaksana. Makanya tadi sudah saya sampaikan sebelum pelaksanaan itu sekolah kami membentuk satgas khusus di lingkungan sekolah. Tadi sudah saya katakan di situ memberikan peran kepada guru-guru yang tergabung dalam satgas tersebut. Yang jelas satu merancang pelaksanaan ini, kemudian mempersiapkan sarana prasarananya, kemudian dalam mempersiapkan ini tentunya satu mempersiapkan tugas fungsi pokok satgas tersebut. Manakala bagian untuk mempersiapkan sarana prasarana yang ada tentunya di situ sudah dipersiapkan dengan adanya jadwal pemeriksaan untuk menyambut siswa dan guru sebelum masuk kelas itu cek dulu suhunya, kemudian juga selain itu dalam mempersiapkan sarana prasarananya sekolah kami sudah membangun tempat cuci tangan itu ada 26 titik, kemudian juga pemasangan hand sanitizer di setiap pintu kelas masuk. Kemudian di dalam lingkungan sekolah tersebut, di sekolah kami sudah mempersiapkan rambu-rambu evakuasi di mana yang boleh dilalui, mana yang tidak boleh dilalui oleh anak-anak tersebut dengan tanda panah dan tanda silang merah. Kemudian juga selain itu memberikan pengertian kepada anak-anak. Nah, itu tugas masing-masing satgas tersebut. Kemudian di dalam pelaksanaan pembelajaran, sekolah sudah mempersiapkan satu masker dan facial untuk wajib digunakan di saat pembelajaran di kelas itu berlangsung. Nah, kemudian manakala anak sudah masuk ke dalam kelas, nah pembelajarannya kan 2 jam. Nah, setelah selesai tentunya anak tersebut kan perlu dibimbing kemana arahnya kamu harus keluar. Tentunya di situ sebagai tim ataupun sebagai guru yang ada di situ tentunya juga harus mengarahkan. Kemudian manakala anak itu melawan arus ataupun tidak mengikuti rambu-rambu evakuasi, tentunya kita sebagai guru harus memberikan pengertian kepada mereka. Jadi di sekolah kami pintu masuk itu berbeda, pintu keluar juga berbeda arahnya. Kemudian tidak ada semacam mobilisasi yang ini bertemu. Tertumpuk, bertemu ya. Jadi jadi satu jalur. Jadi untuk meminimalisir adanya kontak secara langsung di saat berjalan menuju ke tempat yang dituju. Nah, itu kemudian setelah pembelajaran selesai, Satgas bagian pemeliharaan kesehatan itu tentunya memberikan penyemprotan desinfektan yang di seluruh kelas yang telah digunakan oleh siswa, kemudian di lingkungan sekolahan tersebut. Kalau di sekolah kami sudah dilaksanakan dalam 1 minggu itu 3 kali. Pada awal-awalnya itu setiap
selesai pembelajaran langsung dilaksanakan penyemprotan itu. Nah kemudian saya tambahkan, ada yang lupa tadi, di dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini yang sudah dilaksanakan itu sistemnya ada rombel ganjil genap. Jadi tidak semua rombel tersebut masuk. Jadi maksimal yang ada di dalam kelas itu hanya 5. Kemudian manakala muridnya lebih dari 5, yang tidak masuk pada saat itu tetap kita layani dengan pembelajaran secara daring. Jadi tidak ada kami memberikan pelayanan secara tidak seimbang atau tidak adil. Semuanya tetap kami berikan pelayanan yang terbaik walaupun berbeda di tempatnya. Tentunya dengan menggunakan fasilitas teknologi yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru. Demikian? Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Dari bulan Januari berarti udah beberapa bulan ya Pak ya, sudah beberapa 4 bulan ini ya, kurang lebih 4 bulan ya. Proses pembelajaran tatap muka terbatas. Betul, ini. Bagaimana tuh Pak perasaannya tuh Pak? Karena kan nggak semua sekolahan sudah pembelajaran tatap muka terbatas ini, belum semua sekolahan melakukan ini Pak. Bagaimana tuh kalau untuk di sekolah Bapak? Kalau untuk di sekolah saya tentunya pasti sangat bersemangat sekali. Guru tentunya lebih bersemangat karena kerinduan yang mendalam pada waktu itu dipendam selama tidak bertemu dengan murid-muridnya, begitu juga sebaliknya murid-muridnya juga tidak bertemu dengan guru-gurunya, akhirnya terobati. Nah terobatinya itulah mudah-mudahan menjadi motivasi kepada murid-muridnya lebih giat belajar dan gurunya pun juga memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Tentunya. Jadi semakin bersemangat, tambah bersemangat ya Pak ya. Insya Allah. Kalau ini Bu, ngomong-ngomong sudah ada vaksinasi ya Bu di tempat Ibu? Sudah semua guru menjalankan vaksinasi apa masih beberapa yang belum? Sekitar 90% itu memang sudah divaksinasi. Memang itu termasuk dari daftar periksa penyiapan untuk pembelajaran tatap muka terbatas gitu. Jadi utamanya kan memang prioritas pemerintah itu kan memang sebenarnya prioritas kita pula itu memang kesehatan gitu. Kesehatan. Jadi prioritas utama itu adalah kesehatan. Mau bagaimanapun proses tatap mukanya memang kita yang paling utamakan adalah kesehatan. Jadi vaksin memang kita sudah 90% guru di sekolah saya itu sudah mendapatkan vaksinasi untuk vaksinasi COVID gitu. Kemudian untuk peserta didiknya memang untuk menjaga kesehatan yaitu tadi sesuai protokol kesehatan, misalnya kita pakai masker, kemudian kita cek suhu tubuh, dan guru-guru pun wajib menjaga kesehatan gitu. Jadi ketika kita sehat kan insya Allah muridnya juga sehat gitu. Iya, betul. Ya jadi memang vaksin sudah 90% dan itu sudah kita sudah berupaya untuk menyiapkan syarat-syarat melakukan daftar periksa pada proses untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Kalau untuk respon kepala sekolah bagaimana Bu tentang pembelajaran tatap muka terbatas ini? Kalau kepala sekolah sudah sangat mendukung sekali gitu. Buktinya ini terbukti sarana prasarana itu beliau mengecek sekali gitu. Kira-kira apa nih yang kurang, daftar periksa apa yang belum bisa kita penuhi. Jadi kan daftar periksa itu sudah ada di survei halamannya Kemendikbud kalau nggak salah ya untuk kesiapan proses tatap muka terbatas. Jadi kita sudah menginventarisir atau mengkelompokkan mana yang belum kita lakukan dan mana yang sudah kita lakukan. Jadi memang kepala sekolah itu sangat mendukung sekali gitu untuk kita proses tatap muka terbatas karena kepala sekolah juga termasuk orang yang sering ditanya sama wali murid gitu. Ibu kapan anak saya tatap muka gitu. Jadi memang saya rasa seluruh unsur pendidikan itu kayak udah nunggu-nunggu nih kapan kita pembelajaran tatap muka tapi yang safe ya, yang sesuai dengan protokol kesehatan. Iya, tentunya kepala sekolah sebagai penanggung jawab dari institusi lembaga pendidikan lebih detail tentang prokes ya Bu ya, tentang
apalagi anak-anak adik-adik berkebutuhan khusus ini kan butuh bimbingan dan guru-gurunya juga harus sabar dalam menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus, karena kan untuk prokes ini kan mereka harus diajarkan dulu, harus dibimbing, butuh pembiasaan, benar. Jadi memang kita itu lagi menyiapkan masa-masa transisi pembiasaan rutinitas. Oke, proses tatap muka terbatas, kamu harus datang ke sekolah misalnya 1,5 jam dari jam 9 sampai jam 10 kita mulaikan sekarang gitu. Jadi ini kita sebutnya kayak mau proses transisi mereka, menyiapkan mereka untuk masuk sekolah proses tatap muka terbatas gitu. Jadi pembiasaan untuk anak berkebutuhan khusus kan memang beda dengan siswa reguler. Jadi memang membutuhkan waktu mungkin yang sedikit lebih panjang gitu. Jadi memang kita mempersiapkan untuk rutinitasnya seperti apa. Kemudian yang dari masa transisi viralnya kaum rebahan gitu ya. Jadi mungkin biasa belajar sambil nonton handphone sambil tidur atau apa. Mungkin kita sudah mulai harus masuk ke sekolah dengan jam-jam yang ditentukan, dengan protokol-protokol kesehatan yang harus dipenuhi kayak gitu. Sekarang saya ingin menanyakan Bu, bagaimana respon dari orang tua tentang PTM ini? Kan selama ini kan Ibu dan Bapak kan sering berinteraksi dengan orang tua murid. Kira-kira bagaimana reaksi para orang tua untuk menghadapi ini? Ya. Kalau itu saya rasa emang sudah nunggu-nunggu sekali ya, karena seperti kita tarik pertanyaan mundur tadi kan memang sudah emang semua entah orang tua, bapak ibu guru itu memang semua sudah menunggu untuk PTM gitu, karena memang itu tadi sampai keluar viral itu ya Pak, banyak orang tua yang udah nggak sabar nih anaknya yang ada yang biru-biru atau apa. Jadi memang kita sudah menunggu, baik orang tua, kepala sekolah, guru, bahkan kita sebagai pendidik pun sebenarnya sudah menunggu proses pembelajaran tatap muka terbatas ini. Ya, jadi sangat bersemangat sekali dan sangat menyambut dengan gembira ya Bu ya. Apalagi sebagai orang tua, aduh akhirnya anak saya bisa sekolah lagi, berangkat ke sekolah, pulang dari sekolah, belajar lagi. Ya. Kalau untuk dari murid-murid sendiri Pak, bagaimana respon? Para murid kan Bapak kan sudah menerapkan PTM ya dari bulan Januari. Bagaimana Pak respon mereka Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan respon murid, itu tentunya tidak terlepas dari orang tua. Sekolah kami sudah melaksanakan survei terhadap orang tua, bahwa orang tua tersebut sudah kita sebarkan semacam angket. Kemudian juga semacam surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti ataupun dalam melaksanakan rencana pembelajaran terbatas ini, dengan hasil 85% itu alhamdulillah sudah mendukung dan menunggu-nunggu kapan terlaksananya pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. Tentunya dari orang tua pun juga menyampaikan tentunya juga harus mempersiapkan ataupun melaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kemudian yang 15% ini itu belum berani memberikan izin terkait dengan mungkin keraguan dalam diri sendiri, itu yang pertama. Kemudian juga pada kondisi siswanya sendiri, anaknya sendiri mungkin barangkali di situ ada penyakit penyerta yang seharusnya belum saatnya untuk bisa bergabung dengan yang lainnya. Namun semuanya itu sekolah kami tidak membedakan baik yang setuju ataupun yang tidak setuju. Tetap yang setuju melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut kita layani dengan prima. Nah, kemudian yang belum setuju untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka itu tetap kita layani pemberian pembelajaran secara daring. Iya baik Pak. Lalu kan ada mengisi form ya Bu ya. Mengisi form data di laman Kemendikbud, sekolah data kemdikbud.go.id itu tentang kesiapan belajar. Iya. Tadi memang sudah saya sebutkan bahwa memang kita sudah mengisi form tersebut karena kita menyadari ya kalau form tersebut sebenarnya memang untuk tolak ukur dalam pembelajaran proses tatap muka terbatas ini. Jadi memang sudah
begitu form itu sudah dikeluarkan Kemendikbud, di halaman itu kita sudah mengisinya, kemudian kita sudah mengelompokkan, mengklasifikasikan mana yang sudah kita penuhi, mana yang belum, mana yang sudah on proses, dan kemudian yang belum kita lakukan, apa sih permasalahannya kok belum, jadi kita siapkan. Jadi kita bisa melakukan proses tatap muka terbatas itu dengan mematuhi protokol kesehatan, dan tentunya emang sebagai prioritasnya memang kesehatan rekan sejawat sama peserta didik kita. Itu kira-kira apa sih Bu yang ada di dalam form kesiapan belajar itu di laman sekolah data kemdikbud.go.id ya? Kira-kira apa aja isinya? Itu isinya adalah tentang kesiapan sekolah pada proses pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi itu untuk mengukur kesiapan sekolah gitu, apakah sudah siap melakukan proses tatap muka terbatas seperti itu, Mbak. Banyak poin-poin ya mungkin yang harus diisi terkait dengan prokesnya, terkait dengan medianya untuk menunjang pembelajaran. Oke. Lalu Bapak. Baik. Iya, semangat Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan. Iya. Apakah pemberian dukungan dari sektor swasta Pak atau DUDI untuk sekolah dalam rangka PTM ini? Kan sudah mulai Januari, sudah mulai PTM, dan mungkin ada apa yang diberikan mungkin itu dari alat-alat untuk menunjang prokes atau bagaimana? Baik. Untuk pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah kami sampai saat ini baru disediakan dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Tentunya juga dari anggaran-anggaran yang ada di dalam sekolah itu. Kemudian untuk pihak swasta itu untuk sampai saat ini belum ada ya, tapi sebenarnya kita juga tidak tergantung karena jika kiranya diri kita sendiri sanggup dan mampu, kita belum saatnya untuk memberikan atau meminta bantuan dari pihak manapun. Namun juga tidak menutup kemungkinan jika kiranya ada pihak-pihak swasta yang memberikan bantuan tersebut. Namun sampai saat ini belum ada. Belum ada. Ya, baik. Kalau di sekolah Ibu sendiri di Banjarbaru Bu, apakah ada dari pihak swasta dalam menunjang PTM ini Bu? Iya, kalau pihak swasta belum ada ya memang. Tapi kalau dari Dinas Pendidikan sama seperti di Jambi ya berarti Pak ya. Kita mendapatkan beberapa bantuan alat cuci tangan yang pakai kaki itu. Jadi mungkin agak lebih safe ya. Kemudian hand sanitizer, termogan, kemudian face shield masker. Karena memang untuk face shield itu beda. Untuk anak tunarungu kan memang beda. Kalau pakai masker gini kan mereka tidak bisa baca bahasa bibir kan. Karena memang untuk peserta didik tunarungu itu membutuhkan face shield yang transparan ya. Iya, face shield atau masker yang transparan yang mulutnya kelihatan, atau kalau enggak yang transparan yang bening itu kan memang sudah ada gitu. Atau face shield. Jadi Dinas Pendidikan sudah menyiapkan bantuan-bantuan untuk menyiapkan proses tatap muka terbatas ini agar lebih safe dan sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi kalau untuk adik-adik yang berkebutuhan khusus itu apakah seperti face shield, maskernya dan lain-lainnya itu ada yang membedakan? Ada perbedaan jenis, ada jenis tersendiri ya mungkin, atau bagaimana untuk memudahkan proses pembelajaran itu? Proses pembelajaran, ya mungkin yang berbeda di tunarungu aja ya. Kenapa? Karena di tunarungu kan kalau tertutup mereka biasanya itu selain membaca isyarat, mereka juga membaca bahasa bibir kita. Jadi ada tips ya untuk guru tunarungu itu biasanya memang kalau laki-laki nggak boleh berkumis, kalau perempuan pakai pewarna bibir. Kenapa? Karena memang mereka kan bahasa bibir kan. Nah, ketika pandemi awal-awal itu guru-guru pada bingung nih. Kalau masker, terus mereka gimana cara membaca bahasa bibirnya, sedangkan kan tertutup. Ternyata setelah itu ada penemuan bahwa ada masker yang lubang bibirnya aja, ada yang pakai face shield, ada yang masker yang kayak plastik gitu ya, kayak bentuk plastik gitu tapi nyaman untuk bernafas. Jadi memang sudah disesuaikan dengan
kondisi-kondisi pada anak-anak kebutuhan khusus. Alhamdulillah bagus sekali ya Ibu ya. Jadi benar-benar proses pembelajaran itu tercapai walaupun dengan situasi dan kondisi seperti ini untuk melakukan proses tatap muka ini. Karena memang kita harus menyesuaikan dengan pandemi karena kita tidak pernah tahu pandemi ini kapan berakhir. Jadi yang kita lakukan, kita bersahabat dengan pandemi, kita melakukan penyesuaian dan itu menurut saya positif. Kenapa? Karena kita dipaksa berinovasi melakukan sesuatu dengan menyesuaikan kondisi yang ada gitu. Ya. Baiklah Ibu, lalu adakah persiapan untuk masa transisi dari PJJ ke PTM terbatas? Persiapannya atau transisinya tuh seperti apa? Seperti apa? Ya. Mungkin di masa-masa transisi ini seperti yang saya sebutkan tadi, Pak Sri Sadono sebutkan bahwa kita memang sudah mulai blended nih, sudah mulai daring dan luring gitu. Kalau dulu lebih mayoritas daringnya, mungkin sekarang sudah luring sama daring sudah 50-50 atau mungkin 60%, 40%. Jadi masa transisi ini kita persiapkan untuk menyiapkan mental siswa yang dari biasa rebahan, biasa baca sambil tiduran atau mungkin mengerjakannya nanti malam saja, itu sudah mulai kita kita sesuaikan gitu dengan ritme yang kira-kira akan kita lalui di proses pembelajaran tatap muka terbatas. Iya, Bapak bagaimana Pak di sekolah Bapak untuk masa transisi ini? Tentunya, waktu itu dari awal Januari itu kan ada masa transisi dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka terbatas. Itu apa aja? Jadi selain melaksanakan pembelajaran tatap muka, sekolah kami itu kan masih tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi artinya untuk melepas dari pembelajaran daring ke tatap muka itu kita harus memberikan pengertian dan memberikan contoh bahwa nanti kita tidak semata-mata belajar secara daring terus-menerus dengan kondisi yang diizinkan oleh pemerintah. Tentunya dari pengaturan penjadwalan yang masuk tadi, kemudian pada prosedur sebelum masuk sekolah, masuk kelas dan lain sebagainya, itu kita memberikan pengertian kepada anak dan membiasakan. Nah, membiasakan anak itu satu sebelum masuk itu cuci tangan pada posisi pada tempat cuci tangan yang telah disediakan. Setelah itu antrian untuk diukur cek suhunya oleh Bapak Ibu guru yang piket pada waktu itu. Kemudian di dalam berinteraksi di sekolahan pun juga kita membatasi karena kondisi ini. Jadi pihak sekolah kami juga tidak memberikan kebebasan seperti sebelum pandemi. Yang jelas kantin, kemudian koperasi yang ada di sekolah kami itu untuk sementara waktu kami tutup karena untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran melalui kantin sekolah ya. Iya, kantin sekolah. Kemudian juga kita menyarankan kepada seluruh orang tua murid itu untuk membekali siswanya, anaknya untuk membawa bekal dari rumah supaya tidak jajan di tempat tersebut. Kemudian juga memastikan bahwa anak tersebut datang itu diantar, kemudian pulang pun juga harus dijemput tepat waktu yang ditentukan. Kalau di sekolah kami masuk jam 8, kemudian selesai pembelajaran itu pukul 10, dan tentunya dari guru masing-masing itu memberikan informasi kepada seluruh orang tuanya. 15 menit sebelum pulang, orang tua sudah standby di situ untuk segera menjemput anaknya dibawa pulang. Karena kalau nanti ada keterlambatan menjemputnya, tentu satu menimbulkan kerumunan yang tidak kita inginkan, dan tentunya untuk mencegahnya nantinya berarti kita gagal untuk menerapkannya. Itu Bu ya.
Iya Pak, terima kasih Pak. Saya penasaran dengan proses penjemputan Pak. Ya, Itu bagaimana Pak proses penjemputan? Biasanya kan secara bersama-sama ketika Betul. bunyi bel gitu Betul. kan masuk secara bersama. Kalau ini dengan adanya pandemi ini kan Betul. tentunya harus memperhatikan protokol kesehatan ya Pak betul, ya. betul, Ya, betul. itu bagaimana? Dari awal tadi sudah saya sampaikan, sekolah kami sudah memasang rambu-rambu evakuasi. Oh, ya. Artinya dari situlah tim siaga tersebut selalu mengawasi perjalanan siswa keluar dari kelas sampai keluar ke pintu gerbang sekolahan tersebut. Jadi kita tetap mengontrol. Artinya manakala memang jam 10 TET itu pasti berebut kan. Tetapi kita tidak menginginkan di situ berjubel, berdesak-desakan. Makanya sebagai guru tentunya tetap mengawal pada posisi itu anak supaya tidak berjubel. Kemudian itu tadi orang tua 15 menit sudah kita wajibkan sudah ada standby di tempat untuk segera menjemput anaknya. Gitu ya. Baik, menarik sekali ya Pak. Ya. Benar-benar proses tatap muka ini benar-benar sangat menarik dan sangat sangat ditunggu-tunggu gitu, Ya, dengan segala tentunya. macam Betul. protokol kesehatan yang sudah Betul. harus diterapkan ya Pak ya. Betul ya. Ya. Lalu bagaimana, adakah tips nih Bu? Tips khusus atau praktik baik dari Bapak atau Ibu agar PTM terbatas di SLB dapat berjalan dengan baik? Iya, tips khusus agar PTM itu berjalan dengan baik, tentunya kita ketika masuk ya jangan langsung langsung melakukan proses pembelajaran yang sudah tidak terkejar lama, mungkin karena kita saking bersemangatnya gitu ya. Tetap perhatikan, tanya dulu perasaan anak itu seperti apa selama pandemi dan apa harapan-harapan mereka ketika pembelajaran tatap muka ini di hari pertama. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan gitu. Kita tetap memperhatikan bagaimana cara mereka sampai sekolah, pulang sekolah, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa jangan sampai ada kerumunan atau kerumunan orang tua gitu ya menunggu di sekolah atau seperti apa. Jadi kita tetap harus menyesuaikan proses tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan dan menyiapkan proses tatap muka terbatas ini sesuai dengan daftar periksa yang ada dan ketentuan pemerintah. Kemudian tips lainnya adalah kita memang masih tetap harus blended learning karena proses tatap muka terbatas ini jam belajar siswa itu dikurangi sedemikian rupa gitu ya untuk mencegah penularan COVID gitu, kita kurangi jam belajarnya, maka kita tetap membuat bagaimana caranya proses pembelajaran tersebut terkesan tidak dikurangi sedemikian rupa jadi materinya banyak yang hilang gitu. Jadi tetap kita berikan entah bantuan video atau entah modul, dan itu pun kita harus menghargai keputusan orang tua ketika ada orang tua yang belum menyetujui. Jadi kita tetap harus melayani semuanya dan kita harus berusaha semaksimal mungkin agar proses tatap muka terbatas ini berjalan dengan lancar, kemudian mampu menyesuaikan hingga sampai zonanya benar-benar aman dan proses tatap muka sebenarnya itu bisa terjadi gitu. Kalau dari Bapak bagaimana Pak? Boleh saya tambahkan Ya, selain apa yang disampaikan oleh Bu Betty, tentunya yang utama itu adalah komitmen dari kita masing-masing, baik itu guru, orang tua, masyarakat ataupun instansi yang terkait untuk mendukung ini. Artinya komitmennya apa? Kita sama-sama berikhtiar menjaga kebersihan, menjaga pola hidup, menjaga menghargai orang lain, kemudian juga tidak semata-mata bahwa memang pandemi ini, memang penyakit ini memang nyata ada. Jadi bukan berarti kita menyepelekan, tetapi tentunya jelas komitmen tadi untuk bersama-sama kita menuju ke wilayah hijau itu berkat komitmen kita untuk saling menjaga dalam menjaga pola hidup di dalam kehidupan di masyarakat ataupun di tempat lain.
Itu aja Bu. Terima kasih banyak Bapak. Ini terima kasih banyak Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya bersama kami berbincang-bincang untuk menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas yang tentu saja kita menunggu-nunggu, kita semua sangat bergembira dan walaupun dalam situasi pandemi seperti ini tetap menjaga protokol kesehatan dan menerapkan di segala situasi, kondisi dan segala tempat. Ya, demikianlah sahabat GTK Dikmendiksus perbincangan saya dengan Bapak dan Ibu guru. Sebelum saya mengakhirkan acara ini, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu nih untuk memberikan ajakan atau motivasi kepada guru-guru di seluruh wilayah Indonesia bagaimana menerapkan kebiasaan baru pada pembelajaran tatap muka terbatas gitu. Iya, Biar guru-guru lebih termotivasi lagi dengan adanya Bapak dan Ibu ini. Iya, mari kita sambut dengan sukacita proses pembelajaran tatap muka terbatas. Semoga kita terus mampu dapat melayani hak belajar mereka dan kita dapat mampu terus berkolaborasi dan melakukan inovasi untuk melayani mereka mendapatkan hasil belajar yang optimal. Ya, silakan dengan Pak Sri Sadono. Kalau dari saya, mari semuanya seluruh tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, mari kita bersemangat untuk senantiasa berkomitmen menjaga protokol kesehatan ini, baik itu di dalam kehidupan masyarakat di rumah ataupun di sekolah, karena pandemi ini memang belum berakhir, tetapi berakhirnya itu bukan karena siapa-siapa, tentunya dari kita semuanya. Apapun yang terjadi, kita sebagai guru tentunya dituntut, diwajibkan, diharuskan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak didik kita yang sudah menunggu sekian lama. Tentunya harapan kita anak-anak didik, anak-anak luar biasa ini menjadi aset bangsa yang tentunya bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarganya, dan tentunya juga negara dan bangsanya. Mari kita bersemangat untuk menyambut pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di tahun pembelajaran yang akan datang. Semangat! Semangat Bapak dan Ibu guru semuanya. Terima kasih sekali lagi dengan Ibu Betia dan Pak Sri Sadono. Sama-sama Mbak. Atas semangat dan motivasi yang diberikan. Baiklah, akhir kata saya Woro mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Mohon maaf apabila selama siaran ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan untuk sahabat GTK Dikmendiksus. Semoga nikmat sehat dan bahagia senantiasa selalu dapat kita rasakan. Amin. Sampai jumpa, kita bersama-sama untuk mengucap serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Oke. Serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.